pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita akan berdoa dalam hati kita di dalam sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Mazmur 148 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Baiklah semua memuji nama Tuhan. Ibadah kita akan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat itu kita selesai, kita akan bersama-sama memuji Tuhan kita. Kita angkat pujian di dalam PPK Coklat nomor 10. Jemaat boleh bangkit berdiri. Berdiri, kita akan memasuki dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan, kesehatan, dan nafas hidup. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah ya Tuhan. Baik kami di gedung gereja maupun kami di rumah masing-masing. Kami mau berdoa menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu.
Mohon campur tangan-Mu setiap kami yang akan melayani-Mu, terkhususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati jemaat yang sudah hadir ya Tuhan, maupun yang belum sempat hadir. Mungkin yang mengalami masalah maupun yang kurang sehat, kiranya Tuhan boleh menolong dan memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan serangkaian acara ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Setiap sarana ibadah yang kami pakai, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan mengaku iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang terdapat di dalam PPK Coklat halaman yang ke-20. Kita akan mengakuinya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari saya yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian di dalam KPPK hitam nomor yang ke-270. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ada aparat keamanan kita di belakang, bagi yang duduk dekat agak jauh sedikit ya, supaya kita tidak ditegur oleh. Ayo duduknya ya agak jarak ya. Baik. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, baik yang di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Ya, mari kita akan menyanyikan pujian dari PPK Coklat 180. 180.
180 kita akan nyanyikan bait yang ke-1 saja. Nanti kita ulangi refnya. Bisa ya? Agak jarang kita menyanyi, tapi pasti ketika kita nyanyikan pasti ingat ya. Hukum milik, rendah ya. Hukum milikmu. Salah jadi agak ini ya. Nah, ini agak susah tulisan, jadi saya buku harus dekat-dekat sebab tidak pakai kacamata. Kalau pakai kacamata, pakai masker, pakai ini bingung saya. Berembun yang mana mau dipakai. Jadi kalau saya pakai begini agak mesti saya pakai. Makanya kalimat kata-kata jadi agak salah jadinya Bapak Ibu ya. Tapi tidak apa-apa, kita boleh muji Tuhan bersama. Bapak Ibu, ku milikmu ya. Hu itu adalah Tuhan, dia, ku ini milik Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari kita akan berdoa. Kita tetap berdiri, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kenal melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami boleh berkumpul baik di rumah masing-masing maupun di gedung gereja hari ini beribadah kepada Tuhan. Kuduskan kami, ampuni dari segala dosa dan kesalahan. Tuhan kiranya memberkati kami hari ini dengan firman-Mu, supaya melalui firman-Mu kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Tuhan dan kebenaran-Mu, kami boleh semakin hidup ini boleh memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Berkati kami yang hadir di tempat ini maupun di rumah, kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang mengalami kesulitan pergumulan Tuhan bukakan jalan, dan yang mengalami sakit penyakit boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan pimpin dan berkati kami di mana saja ibadah hari ini diadakan, Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Ya, sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus melawat kita semua. Ya, baik yang di gereja maupun di rumah ya. Ya, kalau sementara kalau dengan saya jangan agak deket-deket ya. Saya kemarin sempat pulang dari rumah sakit kan, sebenarnya tidak mau. Tidak mau ke rumah sakit maksudnya. Ya, tapi karena keadaan apa boleh buat ya. Ya, agak-agak sedikit gimana begitu ya.
Tapi kita tetap jaga jarak ya, protokol kesehatan ya, supaya kita semua sehat. Tapi saya sehat ya. Nanti tegang semua lagi, nggak mau nanti tegur siapa ya. Saya sehat dan saya harap kita semua sehat ya Bapak Ibu ya. Halo ya Pak Acun ya sama Ibu lama tidak datang bukan karena tidak mau datang, tapi karena Cici Corona ini susah ya, jadi kita lama dan tidak datang ya. Tapi hari ini bisa datang, puji Tuhan, mengobati rindu saya satu persatu dengan jemaat ya. Masih ada yang belum datang. Ya semoga Corona ini segera berlalu dan akhirnya kita semua bisa kembali beribadah di gereja ya. Jadi seperti itu, tidak diterjemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat apa hari ini? Hari Raya seluruh dunia ya, internasional ya, merayakan Hari Orang Tua hari ini. Ya, selamat kepada yang sudah jadi ayah, sudah jadi ibu, sudah jadi orang tua bagi anak, bagi cucu, bahkan mungkin ada yang sudah punya cicit ya. Ya, semoga kita menjadi orang tua yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita juga bisa mengarahkan anak kita, keturunan kita kepada Tuhan. Ya, semoga kita menjadi orang tua yang diberkati oleh Tuhan. Seorang ayah membawa putri kecilnya ke sebuah museum. Ya, tentu putrinya ini sangat bahagia sekali. Karena memang selama ini sudah berulang kali meminta kepada ayahnya untuk diantar ke museum. Ya, karena hari ini dipenuhi oleh ayahnya, dia begitu bahagia sekali. Dengan mengendarai mobil, mereka berangkat ke museum. Ya, ayah dengan si kecil saja tanpa ibunya. Kemudian ketika di mobil, anaknya yang masih kecil ini mulai berceloteh. Ya, dia bertanya kepada ayahnya, ayah tahu tidak tempat museumnya? Ya, ayahnya menjawab, tentu ya anakku, ayah tahu, jangan khawatir. Kemudian dia bilang lagi, ayah tahu enggak jalan-jalannya yang tepat, yang benar untuk sampai ke museum? Ya, dan ayahnya jawab, ya ayah tahu, tenang saja, jangan khawatir, nanti kita sampai di museum. Lalu berikutnya dia bilang lagi, ayah gimana kalau saya haus? Ya, ayahnya berkata, jangan khawatir, nanti ayah belikan minum. Lalu kalau saya lapar gimana ayah? Ada enggak di sana tempat jual makanan? Wah, tenang saja, jangan khawatir. Nanti ayah antar ke rumah makan, kita makan bersama. Memangnya ayah tahu tempat restorannya, tempat makannya di mana? Tahu, tenang ya anakku, nanti kita makan bersama-sama. Oh ya, ayah, nanti kalau saya mau pipis gimana ayah? Kencing. Tenang saja, nanti ayah antar sampai di toilet wanita, nanti ayah tunggu di depan toiletnya. Ya, lalu dia tanya lagi, emangnya di museum itu ada toilet ya ayah, ada WC ya ayah? Ya, ayahnya bilang ada, tenang saja, ada di sana. Ayah, kenapa tiba-tiba belok ke jalan yang bukan yang jalan yang besar, bukan yang jalan yang bagus? Rasanya mobil ini jalannya ndak lurus, ndak bagus, kok gelijuk-gelijuk ya? Apa bahasanya itu Bapak Ibu ya? Apa ya?
bukan lompat-lompat, kodok lompat-lompat nanti ya. Lalu dia mới nghĩ là chúng mới cha hàng tôi xe có lâu trên chặt nhau. Oh ya, ayah cari jalan pintas supaya kita lebih segera, lebih cepat sampai di museumnya. Dòng hay dòng apa ta xe lu có thì mong có kẹt to kẹt cái một số cái gì. Pasti kita sampai di sana ayah. Dòng xe to cái gì. Lalu ayahnya jawab pasti sampai. Cái bao thiên sợ to cái gì. Jangan khawatir. Jangan takut. Một chàng. Setelah dalam perjalanan selanjutnya lagi, kita hàng cái mấy chân đó. Anak ini si kecil putri kecilnya diam tidak tanya-tanya lagi. Kita thấy diam langsung dia mau menjawab beliau. Lalu ayahnya yang heran, kenapa biasanya banyak celoteh, banyak tanya, ini kok diam? Lalu ayahnya yang tanya balik sama dia, kenapa diam anakku, putriku yang cantik? Ya, kemudian anaknya jawab, tadi kan saya tanya banyak sekali. Ayah bisa jawab semuanya dan ayah selalu bilang jangan takut, jangan khawatir, tenang saja. Jadi saya percaya yang ayah bilang. Với là sang ngày muốn này anh to cả muốn là ba muốn gì anh apa ju fit tâm mày một giang mới yang penting ya jangan khawatir, jangan tenang, jangan khawatir dan tenang. Itu apa ju fit tâm mày ngày itu pasti sampai di sana. Ayah kan selalu bilang begitu. Apa anh con. Jadi saya percaya perkataan ayah. Dan saya percaya bahwa ayah bawa saya ke museum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali janji Tuhan. Banyak sekali perkataan-perkataan Tuhan dalam firman-Nya. Yang menguatkan kita, yang menghiburkan kita. Yang membimbing dan mengajar kita. Tuhan Sang Pencipta yang mengilhamkan, yang mewahyukan firman-Nya. Kepada seorang ayah saja anaknya bisa percaya. Percaya apa yang dikatakan, percaya apa yang dijelaskan. Apalagi kita orang-orang percaya, mestinya kita percaya apa yang dikatakan, apa yang dijelaskan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Mari kita buka firman Tuhan Bapak Ibu. Kita buka di dalam kitab Yesaya Perjanjian Lama. Yesaya pasal 43. Boleh Bapak Ibu buka di HP tapi tolong di silent ya. Boleh buka Alkitabnya di HP tapi tolong di silent ya. Karena memang kita belum sebenarnya bagi-bagi ya. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai yang ke-7. Mari Bapak Ibu yang di rumah juga kita buka Alkitab Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Kita baca bertanggapan, saya 1, jemaat ayat yang kedua sampai ayat 7 bersama-sama. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Bapak Ibu silakan. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingat saya sampaikan bahwa Yesaya ini ada 66 pasal. Dituliskan oleh Nabi Yesaya sebelum kedatangan Kristus ke dalam dunia.
耶穌問來世嘅時候， ratusan tahun sebelum Kristus datang, 即800年嘅耶穌嚟問世來世 firman 嘅時 ini telah dicatatkan. 候，嘅上帝話，所以都所以寫到了。 Yang tentu Nabi Yesaya terima adalah dari ilham Tuhan. 上次就嘅以色列所以出嚟嘅上帝所以對講嘅。 66 pasal ini dibagi menjadi dua. 60章分出兩章， Pasal 1 sampai 39 章到39章。 adalah nubuat akan penghukuman bagi umatnya pada masa itu yang berdosa kepada Tuhan. 嘅先節中嘅這個因為上帝嚟審判，其實對嘅要吹言咧。 Dan pasal 40 sampai 66 adalah nubuat bahwa mereka akan dibebaskan, akan diselamatkan dari hukuman, yaitu pembuangan di Babel. 嘅10節到11節講到你咧，其實本其實跳去上帝嚟救佢，其實救佢大概嘅打巴比倫嘅邊。 Artinya hari ini kita belajar pasal 43, ini adalah nubuat tentang kelepasan keselamatan mereka nanti dari hukuman Tuhan. 即係講嚟看嚟開始有40章裏邊嘅，即係講嚟嘅其實邊講嚟嘅救贖，佢特別啲嘅上帝嚟憐罰佢嘅。 Kalau kita melihat di pasal 42, 看嚟嘅42章， ya, umatnya Israel itu ditegur dengan sangat keras oleh Tuhan. 呢個寫咗上帝佢呢個意思因為上帝嚟咗未把佢得晒。 Kamu ada telinga tapi tidak benar-benar dengar, tidak benar mengerti yang apa yang Tuhan mau. 而家有耳公，特別你冇正經聽嚟好好聽，所以上帝所以愛人。 Ada hati, ada hidup, sudah diberkati, sudah dapat mujizat daripada Tuhan, tapi kamu tidak benar-benar mentaati Tuhan yang sudah memberkatimu. Itu yang Tuhan katakan di pasal 42. 呢個即係講有心有嘅希望，特別是講冇嚟正經嚟信你嘅上帝。 Nah, sehingga dengan keadaan hidup mereka yang demikian, ya Tuhan menegur melalui hukuman yang Tuhan akan nyatakan kepada mereka. 呢度其實行別上面係有嘛，個上帝出嚟嘅嚟把佢得晒。 Tapi luar biasa kan Bapak Ibu, Tuhan itu menegur, mengasihi dan menyelamatkan di pasal 43 ini. 兄姊妹，像前面嗰個上帝嚟把釋迦、愛釋迦嚟救釋迦。 Di ayat firman Tuhan yang barusan kita baca bahwa umatnya Israel lah yang disebut sebagai kepunyaanku, milikku. 即係對你嘅講到你嘅以色列咧認即係講你嘅上帝嘅。 Tuhan mengingatkan mereka melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan mereka dan membentuk mereka. 你嘅上帝見過你嘅以賽亞，你話其實嘅初期最初亦都係其實就係上帝嘅。 Membentuk mereka itu berkaitan dengan panggilan pilihan Tuhan, menjadikan mereka bangsa umat pilihannya. 即係講上帝嚟創意知道咯，上帝嚟聖潔，變上帝嘅上帝出現。 Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 見唔聽姊妹？ sesuai dengan firman Tuhan secara pribadi kita datang kepada Tuhan, 見本嘢即刻嚟，本身即刻嚟到上帝嘅面前。 bahwa Tuhanlah bukan hanya menciptakan kita iya, tapi juga yang membentuk, yang memanggil, memilih kita sehingga kita menjadi orang percaya dan duduk hari ini di tempat ini. 上帝美國想初釋迦，但上帝冚釋迦，因為嚟釋迦嚟嘅見本嘢，跳落嚟坐嚟做下。 Dan pada bagian yang kita baca ini yang disebut kepunyaan Tuhan adalah umatnya Israel. 即係講到你嘅上帝嘅，即係講你嘅本嘅以色列人講到上帝嘅。 Karena dalam firman-Nya menyebut Yakub. 即係講你嘅先前講到你嘅雅各。 Yakub itu siapa Bapak Ibu? 雅各問題兄姊 Kita 妹， melihat dulu Abraham. 即係講你嘅阿伯羅漢。 Tuhan memberikan anak di masa tuanya yaitu namanya Ishak. 即係對安羅SSC 啦，上帝半夜生人，Istrinya Sarah itu udah berumur hampir 90 tahun melahirkan. 即係啲嘅睇安羅叫出聲，行要將生人。 Nah, maka Ishak itu artinya tertawa. Karena mereka tertawa merasa ini gimana ya, bukan aneh ya Bapak Ibu ya. Ini luar biasa, 90 tahun masih bisa 即係講 melahirkan. 你嘅二三日瞓之個都講我笑，因為佢笑呢度安羅冇可能係會看人到將生人。 Ya, kalau zaman sekarang kan beda ya. 90 udah banyak yang berangkat ke sana kan? 90 udah banyak yang berangkat ke gunung ya. 即係講喺佢哋即係講你喺時睇可能叫出聲咯，都冇了。 Ya, tapi waktu itu Sarah memang udah
udah usia ya, udah umur ya, udah nenek lah ya, atai juga ya, bisa melahirkan. Maka anaknya namanya Isa, artinya tertawa. Aja tidak kali seharusnya unlock hidup saya kalau itu cok atai loh, tapi dihambai dong sengin, apakah gitu siau. Ya, kemudian Isa ini menikah, anaknya Abraham tadi punya anak kembar yang namanya adalah Esau dan Yakub. Aja kalau lihat dia Ishak ketfun lagi dong sengin, dong sesumpalan, juga ngaku ke Esau. Nah, Yakub ini menikah mempunyai anak laki-laki 12. Aja tidak ngaku ketfun lagi dong sengin, dong semicak sengin. 12. Ada yang hafal lagunya? Lagunya anak-anak Bapak Yakub? Siapa mau? Ya, mari kita nyanyi Bapak Ibu. Ada yang hafal? Anak-anaknya Bapak Yakub, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Gad, Naftali, Asyer, Yusuf, Benyamin, Dina. Bagi orang Yahudi, perempuan itu ya tidak terlalu begini, maka disebut juga terakhir ya, Dina. Aja tidak kayak itu, kayak fungsi saya kan, mau ciri itu mau lah makanya. Jadi 12 anaknya laki-laki. Ya semicak lagi. Nah, itulah suku bangsa Israel. Ada 12 suku. Ada kayak istilahnya kayak semicak kayak cuk. Ya, suku Ruben, suku Simeon, suku Lewi dan seterusnya. Suku daripada orang Israel. Ada kayak kalau ada di istilahnya kayak juga kayak cuknya. Maka di ayat 1 yang kita baca, itu penebusan dikatakan itu adalah Yakub disebutkan, itu artinya adalah orang Israel 12 suku itu. Aja kalau dia kayakที่中國內嘅亞開佢講到嚟嘅其實你嘅基礎嘅裏邊出講到要10 anong嘅出現嘅。 Dia berkata kepada mereka, umat Israel, jangan takut. Nah gitu dia cái sẽ ngọc cái một kiang. Sebab aku telah menebus engkau. Itu yang ngày ký sụp nhỉ. Aku menebus engkau. Yang ngày đó ký sụp nhỉ. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya yang baru saja kita baca adalah berbicara tentang penebusan di masa lalu umat Tuhan. Saya kalau dia cái Yesaya sudah cuma sekarang, chú còn lại cái để cái song ti ký sụp nhỉ, cho cái hành lo khususnya bangsa Israel. Chấp nhận cái Israel nhỉ. Dari mana mereka ditebus Bapak Ibu? Kalau di bawah ada menyebut 3 negara, 3 kota. Mesir, Ethiopia, dan Sheba. Jadi mereka itu ditebus dari perbudakan di Mesir. Jadi ayat firman Tuhan ini berbicara tentang penebusan mereka, umat Tuhan, dari Mesir itu tadi. Dan secara pribadi, kita setiap orang percaya juga telah ditebus melalui darah Yesus. Kita berada di satu negara, di satu bangsa manapun, tapi secara bangsa, secara negara bukan pilihan Tuhan, hanya orang Israel. Tapi secara pribadi kita adalah orang pilihan Tuhan. Karena kita hidup pada zaman sekarang ini adalah setelah kematian Kristus. Maka kematian Kristuslah yang menebus kita, menjadikan kita secara pribadi ini kepunyaan Tuhan. Maka kita setiap orang yang percaya kepadanya adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Seperti seorang anak kecil tadi percaya dengan semua yang ayahnya jelaskan, katakan. Seharusnya kita setiap orang percaya untuk menumbuhkan rasa iman, percaya kita kepada Tuhan dengan semua yang dia katakan. Sehingga semua itu membuat kita semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, dan semakin dalam hidup, dalam keluarga, dalam pekerjaan pun kita menyadari bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan dan pimpinan Tuhan.
Tuhan yang memimpin kita semua. 上帝带领下 Karena kita ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. 喺度下設計喺上帝嘅。 Kalau zaman sekarang, pada masa sekarang kita ditebus dengan darah Kristus. 你一次睇上帝因為嚟救贖世界，點解上帝嘅保險？ Kalau pada masa lalu mereka dikatakan ditebus dengan Mesir, ditebus dengan Ethiopia, ditebus dengan Sheba. 特別幾時睇下講，因為嚟救贖佢嚟出埃及嘅面。 Apa artinya mereka ditebus dengan beberapa kota ini yang disebutkan? 反言之啦，其實嚟講，本其實救贖因為按照隻嘅美索落嘅價。 Mereka ditebus dengan Mesir karena diperbudak di sana. 呢度其實講到呢個救贖佢嘅埃及嘅面對，呢度其實本其實嘅就做嘅僕人。 Tuhan sudah kasih 10 hukuman, 上帝俾十隻嘅條件。 tapi masih orang Mesir itu mengejar mereka sampai ke laut Teberau atau laut mati. 其實係嚟對嘅以色列人對到嘅羅馬地嘅。 Akhirnya mereka semua yang mengejar itu meninggal dalam laut Teberau. 結果佢哋對嘅試到嘅班係佢哋。 Itu artinya ditebus dengan Mesir itu mereka umatnya diselamatkan dan ya yang memperbudak mereka masih mengejar itu mati di dalam laut. 意到呢個其實本來嘅上帝因為嚟的救佢，救贖佢哋曬。 Demikian juga dengan Ethiopia, demikian juga dengan Sheba. 即係嘅Ethiopia嘅示巴嘅。 Karena mereka melakukan penyerangan, melakukan peperangan, Tuhan membiarkan mereka kalah tetapi menyelamatkan umatnya. 佢哋戰爭時候，上帝幫佢哋啦，特別佢哋上帝救佢嘅重新嘅。 Menghadapi penindasan, menghadapi perbudakan, tapi Tuhan menyelamatkan mereka dengan akhirnya tempat-tempat itu, negara-negara itu, kota-kota itu dikalahkan. Itulah penebusan yang Tuhan nyatakan pada masa lampau. 上帝因為嚟救佢哋曬，對你嘅僕人佢哋嘅假真上帝幫佢請佢哋曬，真係上帝救佢嘅重新嘅人。 Tapi setiap orang percaya setelah kematian kebangkitan Kristus, 到佢相信從耶穌死復活時候， termasuk kita, 相信解用。 kita sudah ditebus oleh darah Kristus. 世界都上帝保險嚟 Sehingga 救贖世 setiap 界。 kita adalah milik Tuhan, anak Tuhan, kepunyaan Tuhan. 而家世界係上帝嘅，即係上帝嘅情。 Mari kita lihat dari firman Tuhan, Bapak Ibu. 即係佢哋上帝發。 Apa yang dikatakan kepada umat kepunyaannya di masa itu yang Yesaya sampaikan juga sampai kepada kita hari ini. 即係對所以嘅時節，所以作以色列所對嘅上帝嘅僕人，對嘅講點別多次解嚟俾。 Ya, Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut. 上帝對佢講，你哋莫驚， Aku menyertai engkau. 係跟你同在， Jangan takut, 莫驚， aku menyertai engkau. 係跟你同在。 Kata Tuhan 上帝講， melalui Nabi Yesaya 對上帝講，經過你嘅 kepada umatnya waktu itu. 對嘅上帝嘅情況。 Begini Bapak Ibu ya. Ayo, Jadi Sensei. Nabi Yesaya ini mengatakan karena dosamu nanti kamu akan dihukum, dibuang ke Babel. 你嘅知緊有啲做咩？你嘅以色列對佢哋講，其實呢度有嘅出呢方面，你都會跳巴比倫嘅邊。 Karena dosamu nanti kamu akan dibuang. 呢度有嘅出呢方面，你會跳去嘅 Tapi 邊。 setelah waktu yang Tuhan tetapkan, ya kamu akan diselamatkan. 呢度上帝安排嘅時間， Tapi dalam pembuangan itu nantinya 嘅跳去時候嘅邊， jangan takut. 莫驚。 Artinya itu mereka bukan berada di tempat mereka sendiri di Israel, tapi di pembuangan di Babel. 即係講唔係講乜槍佢哋半嘅邊所做嘅以色列嘅人，特別出巴比倫嘅邊。 Kitab Daniel memberitahukan bahwa orang-orang di Babel itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. 你嘅但呢啲水講嘅，即係講佢哋半佢哋跳嘅 Sehingga kehidupan mereka menjadi orang beriman di Babel itu susah sekali. 特別即係講佢哋細咩嘅要先先年少嘅人嘅巴比倫嘅係安心同佢哋嚟相信， Banyak kali mengalami ancaman. 按多人家嚟控制佢。 Contohnya Nabi Iya. Daniel, ya kan, ingat ya, Jelas, Nabi Daniel dan 3 temannya yang dibuang ke dalam api, 即係嘅但以理嘅十朋友被燒嘅火爐對嘅邊。 dan 3 temannya ini dibuang ke dalam api, Daniel dibuang ke dalam gua singa. 即係啲嘅三個朋友被佢跳火爐對，你嘅但以理跳嘅獅子嘅龍腔。 Jadi demikian hidup orang beriman dalam kondisi seperti itu, 咁樣情況 dalam 就 negara di Babel begitu ya. 即係講跳巴比倫嘅時節嘅情況嘅先線。
Kemudian di awal Tuhan sudah bilang jangan takut. 從頭先呢個莫驚， Apabila kamu harus melalui air, melewati sungai-sungai, jangan takut. 莫一見過揾嘢，見過開，見過降，見過水，莫驚。 Bukan soal mandi di parit depan, itu tidak ada yang takut Bapak Ibu ya. 嗰時都係喺面前咧講嚟，即係細 Ya, 量，咩樣 atau 唔知 di 驚。 rumahnya ada parit, ada sungai, itu tidak takut. Bukan itu yang 呢 dimaksudkan. 個時候唔靠面前，但要講要驚，我都先話咩樣先唔知驚，咩樣。 Tetapi air dalam kondisi yang harus dilewati, api yang harus dilalui karena iman dan kemudian membahayakan. 即係啲嘅要水嘅隔嘅火藥，見過呢度嘅先線暗危險。 Di masa lalu mereka bisa menyeberangkan di tanah di laut Teberau. 嘅時節，kita 要見過嚟嘅就唔有話講。 Ya, di dalam laut itu Tuhan bisa belah. 即係過嚟嘅海上啲嘢落嚟撲海殺嚟。 Kemudian mereka bisa di bawah pimpinan Yosua, mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. 即係講嘅約書亞低兩年嘅時候，kita 要見過嘅約旦咧講噶。 Perjalanan yang berat, menakutkan, 即係個按人咧路按成個路頭隔一突然間。 ya. Di depan laut, bagaimana ya? Di belakang ada yang mengejar. Bagaimana itu kondisi itu? 即係個面前喺海，背後用嘅對設計嘅機之後，用俾你知。 Dalam kondisi yang susah dan berat begitu, Tuhan bilang jangan takut. Karena di masa lalu, Tuhan sudah membuat hal-hal yang besar. 即係喺種情況時候，即係講咁樣知。所以講莫驚，呢度咩事啫都要見過你嘅事情。 Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 呢事情是咪？ ada bahaya-bahaya, ada kesusahan-kesusahan yang besar dalam hidup, dalam pekerjaan. Jangan takut, aku menyertai engkau. 即係講有情況，到有困難，到要買時候即係講，即刻唔少驚到買呢度買上呢個危格而同齊。 Nah, kalau begitu sekarang dengan corona aku tak takut sebab Tuhan menyertai aku. 即係我哋嘅宣揚咁即係我呢嘅我即係個上啲人同即係流到人唔驚。 Ya, saya jalan kemana oke saja, tidak pakai masker oke saja, sampai di rumah tidak mandi dan lain sebagainya. Tuhan beserta saya, itu mencobai Tuhan. 即係講危險呢唔知低落面到唔識良少買樓，唔知做咩呢度上啲嘅同齊，唔係點樣係用黐上啲。 Kita harus waspada, kan dihimbau oleh pemerintah. Takut tidak boleh, waspada itu harus. 即係即係政府我都即係講唔需要驚，特別係需要提防。 Tuhan memang menyertai kita, jangan takut. Tapi Tuhan kasih kita hikmat, kasih kita bijak. 上啲講即係點樣？即係唔需要驚，係啊，特別係上啲本時間，要就嘅即係思想應該啲。 Dalam bahaya-bahaya rumah tangga pekerjaan yang kita hadapi, jangan takut, Tuhan beserta. 即係講可能家庭工作身份同埋時間唔需要驚，上啲嘅即係同齊。 Dalam pergumulan, dalam kesusahan yang besar, jangan kendur, jangan lemah, jangan putus asa. 可能時間嘅家庭我要買到其他嘅時間都唔好想買，特別係啲上啲或者 Dalam situasi sekarang, jangan takut, 有情況時間唔需要驚， tapi mesti berhikmat dan bijak. 即係要嘅公平， Mesti kita waspada juga. 即係要提防。 Ya, Bapak Ibu seperti yang tadi saya katakan, Itu saya sebenarnya saya ke rumah sakit itu sudah saya katakan terpaksa, Bapak Ibu ya. 就係嗰啲因為自因康即係壓迫多種， Ya, karena saya harus segera cek begitu kan. 呢度係去查， Ya, tapi nanti wah Ibu takut ya, ya waspada. 係咩解講之後就多驚係咩？ Orang antri di depan dokter dalam, saya tunggu di bawah pohon, Bapak Ibu. 即係講其實排隊咧，當係得嘅薯條嘅凳， Ya, bisa dipanggil dokter masuk, tidak takut tapi waspada harus. 即係講醫生咁即係落時咁樣驚，特別係需要提防。 Ya, saya sempat mampir sebentar ke pasar, saya bilang Pak Jung jangan dekat ya saya ya, jangan ya, agak jauh dikit ya. 醫生喺鋪頭張係講冇踢佢嘅。 Saudari Farida saya bilang kamu simpan air insu di luar 2 ember, saya mau siram motor, kamu jangan dekat ke saya, jangan temu saya. Ya, ya saya langsung mandi semuanya, motor dimandiin semuanya. 係咁法律嘅上多㗎，準備嘅三寶一定係四叉格四兩位係碌嚇。 Kenapa mesti seperti itu? Apakah itu takut? 係咪使用按照做乜apa sih係咪先驚？ Karena kita sudah mendengar penjelasannya secara medis seperti apa virus ini, jadi kita harus waspada ya. 即係除咗係啦，政府要控制嘅危險，因為先係需要提防。
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,弟兄姊妹， berita jangan takut, aku menyertai engkau kepada mereka di masa lampau dan kepada kita hari ini. 现在講嚟嘅消息講莫驚，無論家下ataupun對你下時代， Kalau kita takut itu sulit sekali kita bergerak. 現在驚安能辛苦下天堂， Sulit sekali kita leluasa. 安辛苦即家愛嚟Tapi kadang-kadang tidak dapat kita pungkiri bahwa kita bisa merasa takut. 即家形象講，想下我平常知道我驚。 Ya, itu saudari yang baru rekan dengan saya, Ibu diambil darah enggak? Begitu ya, sebab dia pernah diambil darah langsung pingsan katanya. Karena dia begitu takut disuntik. 即係啲嘅法律嘅情況下講佢哋基本上都要檢血冇用，呢度其實佢檢血langsung款啦。 Di serukam itu Bapak Ibu dulu ya, saya kurang tahu sekarang. Di serukam itu jarum untuk tusuk ini itu pisau kecil. Jadi sakit itu bukan main Bapak Ibu. Kalau udah gitu, saya udah pucat dulu ya. Saya ambil jaket, saya tutup dulu kepala saya, muka saya. Kenapa kata perawatnya? Takut. Oh takut ya kamu ya, karena pisau kecil ya. Jadi cak di dalamnya baru ada jarum itu. Saya lihat agak beda jarumnya, bukan yang seperti biasa begitu ya. Di rumah sakit. Jadi kalau seperti itu, saya takut juga Bapak Ibu ya. 即係啲傳統都講啲到時話啲當嘅你擺起移咗都嘅個條嘅2項咁嘅托波托嘅樣嘅，佢都成驚啲都嘅咁嘅日佢都成炸嚟唔去看。 Ya kalau Bapak Ibu takut tidak, diinfus tusuk lagi sini, dia enak-enak saja tusuk kita pakai jarum begitu, sakit kan, nanti tak bisa sini, dia sini lagi, aduh, takut begitu ya, bisa pingsan Bapak Ibu ya. Kalau kalau mereka yang itu di, misalnya tiêu血到買下，Mungkin hal-hal seperti itu kita harus akui secara manusia, kita bisa takut. Bapak Ibu percaya ada polisi, ada tentara, dia mau nangis gitu juga kalau disuntik seperti itu. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. 即係時出按咗情況可能本來唔知㗎會驚。 Tapi itu adalah perjalanan hidup yang membuat kita akhirnya ya apa yang perlu kita waspada dan apa yang perlu kita memang kalau harus kita sakit, kurang sehat atau apa disuntik ya sudah kita tidak apa-apa. Jadi waktu akan membuat kita seperti itu ya. 呢度即係講你死咩方面可能要睇時間，即係一見過嚟對我當病，memang 時間memang出按樣嘅Dalam hidup ini kadang-kadang hal-hal yang kecil ya, bukan hanya saja hal yang besar, hal-hal yang kecil bisa membuat kita takut ya. 即係講啦，即係死咩方面可能消息前面即係會驚。 Ya, sehingga misalnya belum pergi ke dokter, belum pergi ke rumah sakit, sudah keringat dingin dulu ya, stres. Boleh enggak saya minum obat saja? Boleh enggak? 我哋即係買字使成日講，成驚嘅按摩就係唔會打折到喺先做字。 Ya, kalau saya terbalik, boleh enggak minum obat? 我係瞓咗就喺望，渴望係乜先做？ Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan hal apapun bisa tergoda kita untuk sangat takut, bahkan kadang-kadang berlebihan takutnya ya. 可能平常即係會見到我成日到買，即係知道會就係會驚。 Hari ini Tuhan bilang, jangan takut kepada milik kepunyaannya dan kitalah orang-orang kepunyaannya. 見上帝講下啲嘅，即係唔少驚，知道即係喺上帝嘅。 Tuhan menyertai, Tuhan bersama dengan kita. 上帝嘅即係同妻嘅即係做行。 Yang kedua, firman Tuhan memberitahukan kepada kita di dalam ayat 5 dan ke-6. 聽嘅即係講上帝講即係第5節啊，第6節。 Kalau di atas tadi Tuhan mengatakan, jangan takut aku menyertai engkau dalam kesusahan-kesusahan yang engkau alami. 頭先講上帝講你冇驚。 我嘅同妻可能要為要困難而我嘅同妻。 Dan bagian ini di dalam ayat 5 dan ke-6 bahwa Tuhan mengatakan kepada mereka, jangan takut. Suatu hari aku akan memulihkan engkau, mengembalikan engkau ke tempatmu. 咁所以話你小強要啲時間，我標準嘅本來比數嘅係。 Ke negeri dari mana kamu dibuang. 從嘅邊人嘅家你本嘅跳下嚟。 Ya, ingat kembali tadi dari awal bahwa nanti karena Tuhan menegur dan menghukum mereka, mereka akan dibuang ke Babel. 即係我上帝嚟連發現佢跳去嘅巴比倫嘅邊。 Sehingga mereka hidup di sana, tersebar ke sana, bukan di tempat mereka, bukan di negeri mereka sendiri. 呢度見到最緊要咩半見到佢識家嘅結家嘅邊。 Betapa tidak menyenangkan, betapa menyusahkan, bukan berada di mana seharusnya mereka berada. 係咩好嘅安辛苦，認識佢嘅咩錯嘅邊度咧？ Nah kita ingat bukan, Daniel karena doa akhirnya dihukum dan dibuang ke dalam gua singa. 即係啲單依呢啲度嘅多個嘅個嘅本嘅做起跳去嘅獅子嘅龍嘅氣。 Karena 3 temannya Daniel tidak mau sujud menyembah patung, dibuang. Dibuat pembakaran, dibuat api yang sangat besar. Mereka mau dibakar di sana.
Di cái tanya dia sama kan juga kan, kita kita mulai kimpai, kita bisa cohi, lai tiap cái follow tay dan he. Dalam kondisi dan lingkungan dan tempat yang tidak bersama dengan orang beriman, kan, cingkong, kan, mereka coha, tu kita buat mereka sensi begini. bahkan mereka juga banyak mengalami kesusahan di sana. Kita hoki yang kingkong yang antara tunggu. Tapi di dalam ayat 5 dan 6 Tuhan berjanji bahwa nanti ketika tiba waktunya maka mereka akan kembali ke negeri mereka. Ada Shanti kau ni mesti jadi cakap, sikian tahu Shanti tahu je kita ke, ke karen he. Walaupun pada akhirnya ketika mereka kembali, memang tidak semuanya secara jasmani itu mereka kembali ke negerinya, tidak ya. Pun hai jauh lagi, mereka mana kita, mana jen kita, mana tu jen ke kaki bi. Mereka tersebar, ada beberapa ya, tidak semua kembali ke Israel, ada beberapa akhirnya diaspora ya, menyebar ke tempat-tempat yang lain. Mereka mana jen ke Israel konon tu kita cari pecah ke kaki. Maka kita firman Tuhan surat Efesus ya, Kolose, Titus ya, ada dikatakan bahwa Yakobus kepada ke-12 suku di perantauan. Belum ke lagi, dia ke suku tu siapa tu kau apa? Itu antohi, petang wisohi. Mereka dijanjikan akan dikembalikan negeri asalnya. Kita tu, sendiri kau, kita tadi jen kita pun ke kaki. Dan di kitab yang lain dicatat bahwa itu digenapi dan mereka kembali. Jadi jimin culai kita tahu jen he. Artinya mereka dipulihkan kembali. Kita sendiri lagi tahu jen. Mereka diselamatkan kembali dari hukuman itu. Sendiri kiu gitu dia ke Diselamatkan dari teguran yang begitu berat. Yang membuat mereka cukup lama ada di Babel itu. Ketika mereka salah, mereka ditegur, dihukum. Tapi sudah tiba waktunya mereka diselamatkan, dipulihkan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini membuat kita belajar pada hari ini sebagai orang-orang percaya di zaman ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya terus bertumbuh dan rindu dan mau untuk diajar, untuk dibimbing dalam kebenaran. Kalau dulu sebelum percaya, kita tidak tahu, tidak mau tahu, tidak mengerti, tidak paham yang mana itu dosa, tidak kita pikirkan. Kalau dulu sebelum kita datang pada Tuhan, kita hanya pikir merampok, mencuri, membunuh itu dosa. Setelah kita hidup di dalam Tuhan, kita mengerti firman Tuhan bahwa segala hal yang tidak baik itu adalah dosa. Kita tidak mendidik anak-anak kita, kita tidak bertanggung jawab dalam keluarga kita, itu adalah dosa juga. Jadi kita bersama mau belajar firman Tuhan bagaimana kita hari demi hari untuk kita bertumbuh dalam kebenaran. Dan mau melakukan kebenaran. Karena di hadapan Tuhan itu dosa itu tidak sepele, Bapak Ibu. Bayangkan puluhan tahun mereka dibuang ke Babel. Itu karena teguran Tuhan atas dosa mereka. Jadi jangan anggap sepele hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Itu bisa mendatangkan kesukaran dalam hidup kita akibat Tuhan membuat kita tertegur akan kesalahan kita. Seringkali saya bilang kita sudah di dalam Tuhan, hiduplah seperti yang Tuhan ajarkan. Kalau kita sakit, kita kemana, kalau kita susah, kemana kita bertanya, gimana kita ngobrol. Tidak perlu diam-diam itu, karena itu mendatangkan kesusahan dan kesukaran bagi kita. Ada satu yang tidak boleh saya sebut, kita di sini, jemaat di sini, saya sudah bilang jangan tanya ke sana. Rupanya diam-diam tanya ke sana. Setiap malam itu tidak bisa tidur di atas tempat tidur, kadang turun
udah balikkan ke sana kepala, udah balikkan ke sini. Seperti ada pekerjaan kegelapan yang sangat mengganggu dia, mimpi buruk, susah, tidak bisa tidur. Tidak tenang tidurnya. Bagus kayak saya doa sama Tuhan, dah tidur sampai pagi besok bangun. 是是當而家嘅第二集姊妹是當日唔聽緊其實講嘅滿啲阿邊滿幾邊，呢度有水母皮白嘅用到。Ya, lagi bantalnya bawa ke sana, lagi ke sini, dibalik ya. Mana tadi arahnya ke sini bantalnya, nggak bisa ke sana lagi. Karena terus mimpi buruk dan keadaan tubuh itu seperti diganggu. 即係講嘅轉頭標使冇嘅時候望到之後水母拔冇咗，突然間夠抽幾張。 Kalau begitu kita diam-diam begitu, kalau saya bilang rasain lu, kan nggak boleh saya ngomong gitu kan? 即係嚟講冇錯，黐線，即係冇人講。 Ya, jadi kita nggak perlu diam-diam seperti itu karena itu mendatangkan kesukaran bagi kita sendiri. 即係講冇點即係咁樣，係咩即係麻煩半即係。 Kalau kita orang percaya, Firman bilang, jangan takut, Tuhan itu loh yang menciptakan langit bumi itu beserta dengan kita. Jadi nggak perlu orang percaya kok gantung jimat di atas pintunya, di atas kamarnya. Di apa itu namanya di atas pintu kamar. Nggak perlu begitu. 即係所以上啲小強即係個唔試咗即係想低atau 拜你到成叔用睇門到買，即係地上啲嘅即係同齊。 Mengapa saya menyebut demikian Bapak Ibu? 最最將係乜嘢講到？ Karena salah satu dosa Israel yang bikin dia dibuang ke Babel itu salah satunya adalah penyembahan berhala. 呢度係乜嘢講？呢度嘅即係啲以色列人之後見到真樣，馬家見不半對到最上馬家半上啲跳魚批。 Sesuatu yang kita anggap tulisan kah, kertas kah apa yang punya kuasa, punya kekuatan buat kita tenang apa, itulah namanya berhala. 即係講用隻到買嚟用試到買咪即係嘅安利你嘅係出個 Saya bilang Bapak Ibu, saya bilang bukan hanya itu akan Tuhan tegur, kita akan hukum kita, tapi semua itu buat hidup kita tidak diberkati oleh Tuhan. 唔係講像上帝嗰時間對即係嘅生命係上帝冇祝福時間。 Bapak Ibu tahu, kalau kita pasang-pasang yang begitu, Tuhan tidak mau masuk dalam rumah tangga kita, tidak mau memberkati kita. 即係講可能咁樣咩嘢到寫出可能上帝冇可能來，因為對祝福自己嘅家庭。 Berkat itu apa Bapak Ibu? 你嘅祝福係咪同時？ Bukan selalu uang, 咩 bukan. 講聲咧？berkat祝福咩講一類。 Diam-diam taruh itu ya, di mana, di kertas mana, di dapur mana disembunyikan. Kalau Bu Wayan datang jangan kelihatan ya. Nah, kalau majelis datang, jemaat datang, tidak kelihatan. Tapi kelihatan dalam hidup kita. 即係講可能你嘅設計標我標人看唔到，可能傳統看唔到，就接師看唔到。 Kelihatan dalam hidup kita, suami istri tengkar terus. 可能即係可能特別表現出來，可能公婆兼相湊。 Anak-anak tak bisa diatur, tak bisa diurus, akhirnya nyebutlah yang kata yang kotor atau kata yang tidak benar. 結果即係講生而家係唔有安排嘅，但係講到冇談起嚟。 Orang yang bukan Kristen rumah tangganya bisa lebih damai. Orang Kristen kok ini bukan perang teluk ya, perang antar pribadi terus tiap hari. 即係講可能嘅未先最可能嘅家庭係安火，特別係基督徒可能家庭都老嘅話太真神用。 Bapak Ibu tahu kalau rumah tangga itu suami istri saling mengasihi, anak-anak hormat pada orang tua. Aduh, itu rasanya lebih mahal dari uang berapapun Bapak Ibu. Itu indah sekali dalam rumah tangga 即係 begitu. 講全部即係講喺家庭，即係講公婆、婆、anak呢就混合，我即係講先撇按部歸湊嗰嘅錢財。 Makannya sederhana tapi hati itu bahagia sekali. 可能蝕錢財，特別即係攝硬契樂。 Karena rumah tangga kita baik, bagus, diberkati oleh Tuhan. 即係家庭可上帝祝福。 Nah, tapi kalau kita diam-diam cari berhala, simpan di sini, simpan situ, kelihatan dalam hidup kita. 咁即係嚟點嚟潛一潛機嚟設計嘅生命你看得出。 Rumah tangga tidak diberkati, pekerjaan juga tidak diberkati. 你嘅家庭冇祝福，工作又冇祝福。 Kenapa Bapak Ibu? 做咩聽姊妹？ Karena tadi saya bilang Tuhan tidak berkenan berhala. Kalau dalam rumah kita simpan berhala, Tuhan tidak mau berkati rumah kita. 呢度上帝獻飯，呢度喺嗰時嘅家庭都冇靠到要邊你等陣時，上帝喺識個冇可能。 Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan itu baik, tapi Tuhan itu kudus. Tuhan itu suci. 即係弟兄姊妹，即係嘅善係好，
dia Tuhan itu baik. Tuhan itu suci. Jadi sekalipun kita adalah umatnya, sekalipun kita adalah miliknya, tapi kalau kita berharap ketenangan, perlindungan dari benda-benda yang seperti itu, ya kita berharap dari itu, bukan dari Tuhan. Firman Tuhan sudah bilang Tuhan perlindunganku, tapi Bapak Ibu cari perlindungan dari situ. Itu berhala. Itu nanti Tuhan tegur kita seperti bangsa Israel. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita terapkan dalam hidup ini. Jangan takut. Tuhan beserta. Jika hari ini kita mengalami keadaan-keadaan sulit dalam keluarga, mungkin teguran Tuhan terhadap apa yang diam-diam kita lakukan. Seperti yang tadi saya bilang, diam-diam cari berhala. Kalau Bapak Ibu diam-diam begitu, saya tidak tahu, tapi hidup kita akhirnya akan mengalami teguran dan hukuman seperti bangsa Israel. Siapa yang mau dihukum Tuhan, baik di gereja maupun di rumah? Siapa mau dihukum Tuhan? Ya, tidak ada yang mau. Semua kita mau diberkati oleh Tuhan. Ikutlah Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel itu jadi pelajaran di masa lalu. Menyembah berhala. Tapi seandainya hari ini kita mengalami teguran Tuhan, tapi suatu hari ketika kita bertobat, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan kembali berkati rumah tangga dan kehidupan kita, juga pekerjaan kita. Kita adalah milik Tuhan. Umat Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Mereka yang percaya dan menerima. Semoga setiap kita di tempat ini yang hadir beribadah, kita boleh percaya dan menerima Dia dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu hari ini. Boleh ingatkan kami bahwa umat-Mu di masa lampau ditebus oleh kuasa Tuhan yang begitu ajaib. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang begitu dahsyat. Tuhan membuat mereka tetap ada di dalam bahaya-bahaya berat yang mereka hadapi. Seperti di Mesir, seperti terhadap Ethiopia dan Sheba. Dan kami hari ini bersyukur oleh kemurahan, oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami ditebus, kami diselamatkan, kami dijadikan milik Tuhan. Kami bersyukur, ingatkan kami berada di mana saja, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, adalah milik Tuhan, yang selalu disertai oleh Tuhan. Mungkin ada kalanya dalam rumah tangga kami, kehidupan, mengalami kesulitan atau pekerjaan. Jika semua itu adalah teguran Tuhan, Tuhan ingatkan kami, di mana letaknya kami harus bertobat. Mungkin berhala atau hal-hal yang lain. Supaya kami keadaannya hari demi hari boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan diberkati dengan sejahtera dan kebahagiaan dalam setiap kehidupan dan juga pekerjaan kami masing-masing. Meteraikan firman ini dalam hati dan hidup setiap kami, baik jemaat-Mu yang hadir bersama maupun di rumah masing-masing. Roh-Mu yang kudus kiranya memberi pemahaman supaya kami boleh mengerti dan kami terapkan dalam hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami seiman hari ini maupun bangsa dan negara kami, masyarakat mengalami bencana dimanapun. Tuhan tolong pulihkan. Biarlah melalui kesulitan yang mereka hadapi, mereka boleh mendekat kepada Tuhan. Berkati juga pemerintahan kami, aparat keamanan kami. Berkati para tim medis yang masih berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberi kemurahan, anugerah, supaya semua ini boleh segera berlalu dan kami boleh pulih kembali. Dan biarlah melalui kondisi seperti ini, walaupun gerak dan aktivitas kami sementara pun masih terbatas,
Biarlah dalam semua itu kami umat-Mu boleh selalu mendekat kepada Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Berkati biarlah kabar baik, pengharapan dan sukacita dari Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi, sampai menjangkau semua suku bangsa, agar makin banyak orang boleh mengalami keselamatan, mengalami pengharapan seperti kami yang sudah mengalaminya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, bersyukur juga untuk anugerah dan berkat Tuhan. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang di gereja maupun di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Untuk kata pun saya ingatkan ya. Nanti selesai ibadah bagi Bapak Ibu yang ikut kelas katekisasi, jangan langsung pulang, kita masih tetap lanjut ya. Ini kesempatan juga buat Bapak Ibu maupun yang sudah baptis, tapi mau ikut, kami juga persilakan, sangat harapkan juga. Ngày sang thái ca buồn cả chi phi hỏi thì cái trả tiền này hy vọng một chân chia cho trả tiền là có ngày cái sang thái ca cả là dù sự kiện ấy, rồi bây giờ họ sẽ tao máy ở phần thành cho lại thành trả tiền ngày ship hết hay hy vọng này hy vọng thái ca hay cho lại tham gia thành. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan, kiranya sungguh memberkati kita pada pagi hari ini. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menjalankan persembahan, dengan diiringi pujian, segala puji syukur. Pujian sekali lagi. Sandang jemaat untuk bangkit berdiri. Untuk doa ucapan syukur akan dipimpin oleh Saudari Parida. Bapa dalam kerajaan surga
sudah hadir pada pagi hari ini. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir, setiap jemaat boleh bisa mengikuti ibadah yang dilaksanakan setiap minggunya melalui siaran langsung di Facebook. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum sempat untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari boleh membuka kembali rekaman yang ada di Facebook maupun di YouTube. Untuk laporan persembahan kolektor tanggal 19 Juli 2020, kebaktian umum 28 orang sebesar 1.287.000. Untuk sementara waktu, ibadah komisi anak sekolah minggu, persekutuan pemuda remaja, persekutuan doa, dan ibadah pelajar belum dimulai. Apabila jemaat dalam keadaan kurang sehat seperti demam, batuk pilek, badan capek, diharapkan tidak usah datang untuk mengikuti ibadah di gedung gereja. Saat jemaat datang untuk beribadah, diharapkan untuk memakai masker, mencuci tangan terlebih dahulu, tes suhu tubuh, dan sampai di gereja tidak perlu bersalaman, duduk tidak berdekatan, dan ikuti aturan yang sudah ditentukan oleh gereja. Bagi saudara-saudari yang mengikuti kelas katekisasi, setelah selesai ibadah, jangan pulang dulu, akan dilanjutkan dengan kelas katekisasi. Bagi yang sudah dibaptis, yang mau belajar juga boleh ikut bersama. Saya akan membacakan untuk jawab pelayanan minggu depan, untuk pembicara Evangelis Newayang Kartini, untuk liturgis Bapak Sugianto Lun, untuk organis Saudara Yunardi, untuk kolektor Saudari Jilan dan Ibu Afi, untuk penyambut anggota Saudari Parida, untuk petugas Aslidi Saudari Fian, untuk singer saya sendiri dan Saudari Julianti, dan untuk doa syukur Saudari Fian. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian doxologi dan dia akan dilanjutkan dengan doa berkat. Jemaat sekalian, baik yang di gereja maupun di rumah, kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan memberi kita anugerah dan memberi kita kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan hari ini kita boleh melayani bersama, biarlah semua itu boleh memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, biarlah berkat firman ini boleh mengisi hidup kita, memimpin hidup kita, memandu kita, untuk kita boleh terapkan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita bersama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, kita mengambil doa teduh, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita yang di gedung gereja masih duduk dulu sebentar. Saya menyampaikan beberapa hal ya, himbauan untuk kita bersama.